mobil mahal, expander dan lain-lain. Itu ya, ada yang lagi tidur di hotel tiba-tiba diungsikan, ternyata parkiran bawah tanah di Kuta isinya lautan banjir Bapak Ibu. Wah, ini lagi pada repot-repotnya nih. Hotel lagi mengurus banjir ya. Ada yang roboh kena korban di mana itu? Ada yang tahu? Di sebelahnya Kohinoor itu apa? Nah, itu dia ya. Ngeri itu Bapak Ibu. Bangunan tingkat 3 ambrol semuanya. Jadi pertolongan Tuhan begitu ajaib dan sempurna bagi kita. Amin. Beberapa waktu lalu saya menyampaikan tentang rapture. Tanggal berapa Bapak Ibu? 22 atau 23 September. Dan itu videonya sangat viral. Sekarang sudah disaksikan 11.000 orang Bapak Ibu. Kita berikan kemuliaan bagi Bapak Yahweh. 11.000 orang dalam waktu 1 minggu. Jadi kita harus berjaga-jaga. Memang yang komen aneh-aneh ya, namanya juga ayunan ya, kembali ke Arab Yunani. Tapi kita memahami. Tapi banyak yang juga merespon, wah kalau tanggal 22 September cicilan saya tanggal 25 gimana Pak? Ada yang komen kayak gitu loh Bapak Ibu. Apa nggak istimewa ya? Masih mikirin cicilan gitu ya, nggak memikirkan rapture. Ya sekarang yang nonton 12.000 orang. Wow, luar, ini rekor belum pernah terjadi. Saya membawakan materi yang nonton langsung 12.000 dalam waktu 7 hari ya. Nah, kita sudah tahu bahwa kedatangan Tuhan ditandai dengan peniupan apa tadi Bapak Ibu minggu lalu masih ingat? Shofar. Satu-satunya hari raya yang belum digenapi oleh Yeshua. Hari raya apa namanya? Yom Teruah. Yom Teruah jatuh pada tanggal berapa? 22 September jam 6 sore ya. Jadi kalau bahasa Ibraninya Yom Teruah dimulai tanggal berapa? 1 bulan Tisri. Katakan dengan saya Tisri. Tisri ya. Nah, kalau memang Tuhan datang, pertanyaannya, sudah siap atau belum? Nah, orang boleh meramal, orang boleh memprediksi apapun silahkan. Cuman yang kita ajarkan hari ini, bagaimana mempersiapkan diri kita untuk rapture. Nah, yang istimewa hari ini atau di kita ibadah sekarang sudah memasuki yang namanya, ada yang tahu nggak bulan apa dalam bahasa Ibrani? Elul, kata dengan saya Elul. Elul. Mohon maaf ya Bapak Ibu karena suara saya memang masih sedikit serak. Apa lebih baik pakai ini? Cukup jelas ya? Oke. Ya. Tanpa kebetulan, setiap memasuki 1 Tisri, bulan sebelum Tisri atau penutup tahun, itu disebut bulan apa Bapak Ibu? Elul. Nah, bagi yang baru pertama kali hadir mungkin bingung, apa itu Elul? Apa itu Elul? Nah, di sini kita akan belajar. Karena ternyata bulan Elul disiapkan Tuhan untuk jalan manusia bisa untuk rapture. Harus melalui bulan Elul. Pertanyaannya, ada apa dengan bulan Elul? Elul itu ada 4 huruf. Ada yang bisa baca huruf apa yang pertama? Alef, Lamet, Waw, dan Lamet. Dibaca Elul. Oke, kita lanjut. Caption berikutnya. Elul adalah bulan pertobatan dan pengampunan. Apa namanya Bapak Ibu? Bulan Elul adalah bulan pertobatan dan bulan pengampunan. Bahasa Ibraninya kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Chodesh harakamim
Wahashelikot. Sekali lagi, Kodes, Harachamim, Wahashelikot. Kodes itu artinya bulan, pertobatan itu Harachamim, pengampunan Hashelikot. Nah, kita harus melihat diri kita hari ini. Materi saya hari ini adalah preparation for rapture. Apa Bapak Ibu? Preparation for rapture. Artinya apa? Persiapan untuk rapture. Dan ini masuk di bulan Elul. Perhatikan baik-baik. Ada apa di bulan Elul ini? Nah, coba TV-nya bisa, ini kayaknya mati-mati ya. Kedip-kedip gitu. Oke. The king is in the field, where are you? Ada yang tahu artinya apa? The king, apa artinya the king? Raja is in the field. Di ladang atau di jalanan bisa juga, di lapangan juga bisa. Where are you? Artinya apa where are you? Di mana kalian? Bagi orang Ibrani nih, perhatikan baik-baik nih, ini luar biasa nih. Sampai pada saat zaman raja-raja yang memimpin bangsa Israel, setiap bulan Elul, Raja Israel turun ke lapangan, atau bahasa Indonesianya belusukan. Belusukan untuk ketemu siapa? Kalau raja turun ketemu siapa? Rakyatnya. Nah, raja datang seringnya nggak ngelihat mana nih rakyatnya, mana nih orang-orangnya. Nah, dalam versi Ibrani, dalam versi rohani, maksudnya apa? Di sini raja, yaitu siapa raja kita Bapak Ibu? Yeshua HaMashiach sudah di depan mata kita, siap untuk apain Bapak Ibu? Mengangkat orang-orang yang percaya. Ini sudah siap di lapangan loh. Tuhan sudah is in the field. Raja sudah ada di lapangan. Pertanyaannya, kita ada nggak di situ? Apa kita sibuk ngurusin dengan urusan kita sehari-hari sampai lupa Tuhan? Sibuk mengejar hasrat-hasrat, syahwat-syahwat duniawi, sehingga pada saat raja itu datang, nggak ada yang kelihatan batang hidungnya. Wow, ternyata korelasi orang Yehudi, raja-raja turun lapangan, itu ternyata melihat kacamata dari Tuhan, bahwa nanti di bulan Tisri, perhatikan baik-baik, itulah di mana Tuhan akan mengambil orang-orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Tapi sebelumnya ini nih, kelihatan dulu di hadapan Tuhan di bulan Elul ini. Where are you? Di mana kalian? Tapi saya bersyukur jemaat KPLF Bali tetap kelihatan di hadapan Tuhan. Amin. Nggak ada yang menghilang. Nggak ada yang sembunyi, nggak ada yang sibuk dengan urusannya. Tapi pada saat kita beribadah, Tuhan melihat, oh ya, sudah ada orang-orang yang kukasihi tetap setia dan beribadah kepada Tuhan. Amin. Ini penting. Lupakan rapture kalau engkau nggak kelihatan di hadapan raja di atas segala raja. Ini hanya bisa dipahami dalam kacamata Ibrani. Amin. Orang Kristen berharap rapture, tapi nggak ngerti konsep rapture, nggak ngerti pada saat hari raya apa, dan nggak ngerti persiapannya kayak gimana. Bapak Ibu termasuk orang yang paling beruntung di muka bumi ini. Karena Bapak Ibu diajarkan pola yang benar. Amin. Dikasih tahu semuanya. Dari sudut kacamata Ibrani, sudut pandang pola Ibrani. Jadi ada landasannya, ada pijakannya,
Dan juga ada korelasinya, ada benang merahnya. Amin Bapak Ibu ya. Jadi siapkan hati kita. Ada apa dengan bulan yang penuh dengan pertobatan dan pengampunan? Artinya apa Bapak Ibu bulan pertobatan? Kalau saudara kita yang muslim, itu bulan yang penuh dengan berkah, itu bulan apa? Ramadan. Saling apa biasanya? Makanya kalimat mereka kalau mengucapkan hari raya lebaran, mohon maaf lahir dan batin. Kira-kira ngikut siapa Bapak Ibu? Karena kita akan memasuki hari raya besar di bulan September nanti. Tapi harus mengikuti ini. Bulan the month of salvation, the month of forgiveness, the month of repent, bulan pertobatan, bulan pengampunan. Makanya Bapak Ibu, ini bahasa yang mirip dengan bahasa Arab loh. Kalau Bapak Ibu lihat coba nih, harakamim. Tuhan yang penuh dengan rahmat. Rahmat, belas kasihan. Tuhan yang penuh dengan kemurahan. Rahamim dari kata ya kalau di Arab rahmat. Rahim juga bisa. Shelikot itu artinya pengampunan. Next. Nah kita akan lihat. Bapak Ibu juga ini sebagai wawasan baru di seluruh jemaat. Di perhitungan tahun sipil Ibrani perlu diketahui bahwa bangsa Israel mempunyai 2 tahun baru. Berapa Bapak Ibu? 2 tahun baru atau 2 kalender. Yaitu yang pertama, tahun baru spiritual. Dan yang kedua, tahun baru sipil. Yang disebut juga dengan ulang tahun bumi. Jadi di Ibrani itu ada 2 Bapak Ibu. Perhitungan tahun spiritual dan perhitungan tahun sipil. Dan sipil inilah yang dipakai orang Yahudi sampai hari ini. Nah yang spiritual ini yang tercatat dalam kitab suci. Contoh, bulan pertama itu kalau tahun spiritual dimulai pada saat bulan Abib. Katakan dengan saya bulan Abib. Abib atau bulan Nisan. Ingat ya, ini spiritual yang kiri. Tapi kalau sipil yang dipakai oleh orang Israel, nabi-nabi, kalau bulan pertama bulan apa Bapak Ibu? Tisri. Nah terus Bapak Ibu lihat ya. Yang kedua bulan Iyar, Shifan, Tamus, bulan Av, bulan Elul, kembali lagi bulan Tisri. Nah ini yang dibilangnya bulan ke-7 dalam kitab suci ya. Bulan ke-7 adalah bulan Tisri, Shesvan, Kislev, Tevet, Shevat, Adar. Tapi kalau di bulan sipil, bulan pertamanya bulan apa? Trisri, Shesvan, Kislev, Tevet, Shevat, Adar, Nisan, Iyar, Sivan, Tamus, Af, diakhiri dengan bulan apa Bapak Ibu? Elul. Supaya Bapak Ibu nggak bingung. Sama saja, cuman penempatannya berbeda. Kok beda Pak? Ya karena ini penanggalan spiritual. Dan ini penanggalan sipil. Terus kita pakai yang mana? Kita pakai yang sipil, yang kanan. Makanya sekarang kita menginjak sebelum bulan Tisri, menginjak bulan apa Bapak Ibu? Elul. Berarti ini adalah bulan terakhir di tahun 5785. Berarti nanti kita akan masuk 5786. Sampai sini bisa diikuti amin? Ya, jadi ada 2 penanggalan kalender. Supaya Bapak Ibu nggak bingung. Pak, kok beda antara di kitab suci dengan di sipil? Ya memang beda, karena memang mereka punya 2 kalender. Kalender spiritual dan juga kalender sipil.
Lanjut. Nah, ada apa dengan bulan Elul? Ini yang harus kita cermati. Karena jarang sekali banyak pengajaran yang tidak belajar pola Ibrani, lewat gitu aja bulan Elul. Padahal bulan Elul ini luar biasa. Bulan sebelum Yeshua menjemput kita. Wow. Nah, sekarang ada apa dengan bulan Elul? Di bulan Elul ini kita diberi kehendak bebas. Dalam bahasa Inggrisnya free will. Bahasa Ibraninya tahu nggak Bapak Ibu? Nah itu baca tuh. 1, 2, 3. Bekirat kovshit. Kata lagi. Bekirat kovshit. Sekali lagi. Bekirat kovshit. Apa itu bekirat kovshit? Kehendak bebas. Free will. Kita taunya free will. Tahu nggak Ibraninya? Ini dia. Bekirat kovshit. Disinilah Bapa Yahweh sebagai Raja alam semesta yang sebenarnya bisa saja membuat manusia semua sujud menyembah dan percaya kepadanya. Gampang Bapak Ibu. Tinggal Bapa Yahweh ngomong di langit nih. Semua makhluk mendengar, akulah Yahweh. Akulah Tuhan satu-satunya. Kalau kamu tidak sembah aku, kamu akan mati binasa. Bisa nggak Bapak Ibu, Bapak Yahweh bikin seperti itu? Hari ini kalau kamu tidak percaya kepadaku, kamu akan mati semua. Bisa. Tapi Tuhan tidak seperti itu karakternya. Tuhan adalah yang memberikan kita kehendak bebas. Terserah kamu mau pilih kehidupan atau kematian. Terserah kamu mau hidup dengan berkat atau dengan kutuk. Yang menentukan siapa Bapak Ibu? Manusia. Ini bedanya kepercayaan kita dengan kepercayaan lain. Kita punya Tuhan yang memberikan kita kebebasan untuk kita menentukan pilihan kita antara mentaati atau kembali kepada Yahweh atau meninggalkan Yahweh. Tidak mau menuruti perintah-perintah Yahweh. Pengertian kehendak bebas dari sudut pandang Judaisme kita bisa baca. Yuk kita baca. Saya minta bantuan untuk dibacakan. Di dalam kitab Devarim pasal 11 ayat 26 sampai 28. Silakan. Cek. Cek. Ulangan. Ya. Cek. Perhatikan baik-baik, jemaat bisa memperhatikan dan menyimaknya. Ya. Devarim atau ulangan pasal 11 ayat 26 sampai 28. Ya. Sesungguhnya aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan nistaan. Berkat apabila kamu menaati perintah Yahweh Elohimmu yang aku perintahkan padamu pada hari ini. Dan nistaan jika kamu tidak menaati perintah Yahweh Elohimmu, tetapi menyimpang dari jalan yang aku perintahkan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti ilah lain yang tidak kamu kenal. Amin, terima kasih. Jadi hari ini kita diperhadapkan dengan dua pilihan. Mau dapat berkat atau mendapat kutuk atau nistaan. Berkat dalam bahasa Ibrani itu berakah. Kata dengan saya berakah. Kalau bahasa Arabnya barokah. Mirip nggak Bapak Ibu? Mirip. Warung nasi barokah. Bapak Ibu kalau mau punya warung nasi, punya toko, kasih nama berakah. Artinya blessing. Berakah. Baruk. Sama itu dari kata-kata yang sama. Tapi kalau di sebuah kata yang lengkap disebut berakah. Punya anak namanya berakah. Woi, keren ya.
Tapi jangan disebut belakangnya, depannya doang, berak nanti dipanggil ya. Kan berakah ya kan, harus lengkap ya. Nggak bisa cuma depannya doang, bahaya Bapak Ibu dibaca. Harus lengkap, berakah gitu ya. Jangan, berak. Berakah maksudnya ya. Kutub bahasa Ibraninya adalah kelala. Nah, jangan kasih nama anak kelala, waduh repot ya. Berakah atau bahasa Ibraninya beraka ya. Kalau kutub kelala. Siapa yang mau dapat kelala dari Bapak Yahweh angkat tangan. Siapa yang mau dapat berakanya Bapak Yahweh angkat tangan. Syaratnya apa tadi? Ketentuan dan berlakunya apabila ayat 26 apabila kamu mentaati perintah Yahweh Elohimu. Jadi kalau kita mau hidup diberkati, nggak usah aneh-aneh, taat sama Bapak Yahweh. Amin. Tapi kalau kita bandel, bengkung, keras kepala, dablek, dikasih tahu nggak mau denger, dihajar terus, hati-hati. Bukan Tuhan. Pasti banyak manusia berpikir nih yang ateis, yang liberal, kok Tuhan jahat? Kenapa manusia nggak diberkati semua? Kenapa harus ada kutub? Berarti Tuhan jahat ini. Itu saya sering dengar Bapak Ibu di TikTok, di mana-mana. Kalau Tuhan penuh dengan kasih, kenapa harus ada neraka? Kenapa harus ada kutub? Kenapa ada kecelakaan? Kenapa ada mara bahaya? Kenapa Tuhan nggak kasih semua berkat? Kalau semua dikasih berkat, kira-kira Tuhan adil nggak Bapak Ibu? Yang sungguh-sungguh diberkati, yang ngerampok diberkati, kira-kira adil nggak? Kita mati-matian menjaga kekudusan, menjaga ketaatan, sementara orang yang hidupnya asal-asalan juga diberkati. Nah, mereka udah nggak bisa jawab nih. Kita harus lihat dari kacamata Tuhan. Tuhan itu bukan Tuhan yang memaksa. Amin. Dikasih pilihan. Tuh ayatnya tadi kita baca. Hari ini kuperhadapkan kepadamu dua pilihan. Mau kehidupan, mau berkat, taat kepada Tuhan. Tapi juga kalau kamu nggak mau taat, ya nggak apa-apa. Berarti siap-siap terima apa? Kelala. Jadi kalau hidup kita penuh dengan kesialan, hidup kita penuh dengan kesulitan, hidup kita penuh dengan kutuk, seolah-olah gagal terus, jangan langsung nyalahkan Tuhan. Yang harus dilakukan apa Bapak Ibu? Introspeksi. Sudah taat atau belum? Amin Bapak Ibu. Jangan nyalahin orang juga. Oh gara-gara ini, oh gara-gara ini, oh gara-gara ini. Manusia itu gampang sekali mencari kambing hitam. Kenapa kambing hitam? Ada yang tahu nggak? Kenapa nggak kambing coklat? Harus mencari kambing hitam. Itu dari pola Ibrani. Karena disitulah imam mengambil untuk Azazel, domba atau kambing yang berwarna hitam, untuk dituliskan inilah penghapusan dosa. Dosa-dosa bangsa Israel ditimpakan kepada kambing hitam untuk dikasih untuk kepada Azazel di situ. Jadi memang dikorbankan untuk menjadi penampung dosa bangsa Israel, semuanya ditimpakan kesalahannya kepada kambing Azazel yang warna hitam. Makanya ada istilah mencari kambing hitam. Next caption berikutnya. Sampai sini bisa diikuti ya Bapak Ibu ya. Dasar-dasar. Saya memang selalu mengarahkan jemaat, ayo setia, ayo taat, tapi kembali lagi. Kefirat Kovshit, Bekirat Kovshit, itu ada di tangan Bapak Ibu semua. Kehendak bebas. Mau pilih berkat, ya taat. Yang nggak mau terima, nggak mau taat, ya sudah nggak apa-apa. Tapi jangan salahkan Tuhan kalau dijewer. Dapat musibah, dapat kecelakaan, dapat kesialan terus.
Artinya itu warning dari Tuhan supaya manusia yang dablek, yang keras kepala, yang bengkung kembali kepada Tuhan. Itu kalau orangnya mau berpikir dengan jernih. Kenapa ya gua kok sial ya? Kenapa ya gua kok ditabrak? Kenapa ya gua kok begini begitu? Oh, ternyata Tuhan punya rencana supaya saya turning back. Apa itu turning back? Bahasa Ibrani-nya apa turning back? Teshuvah. Kata dengan saya teshuvah. Tapi ingat, pertobatan ini berbeda dengan pertobatan Yunani. Teshuvah beda dengan pertobatan Yunani. Pertobatan Yunani metanoia. Kata dengan saya metanoia. Sering nggak kita dengar kata metanoia? Sering ya, mungkin di toko buku atau apa namanya metanoia. Tapi dari sisi teologi jauh berbeda. Memang satu sisi bertobat semuanya betul, tapi pemahaman dan alasannya yang berbeda. Apa bedanya Pak? Yuk kita lihat ya. Teshuvah dalam bahasa Ibrani itu diartikan turning back to Abba Yahweh. Kembali kepada Bapa Yahweh. Karena kita sadar, ini teshuvah nih ya, bahwa kita ada di dunia ini untuk melayani Dia. Amin. Karena kita adalah miliknya. Sehingga saat kita lupa akan tujuan hidup kita di persimpangan jalan, lagi galau kacau pikiran kita, maka di bulan Elul ini, hanya di bulan Elul ini, perhatikan baik-baik, kita harus re'eh Yahweh. Kata dengan saya re'eh Yahweh. Re'eh Yahweh artinya melihat Yahweh, bahwa hanya kepada Dia sajalah arti dan tujuan hidup kita di dunia ini. Amin. Jadi pertobatannya itu bukan karena kita ingin bertobat, jadi ingin lebih baik. No. Penekanannya adalah kamu bertobat, kamu sadar nggak kamu hidup di dunia ini untuk siapa? Untuk melayani siapa? Untuk menyenangkan hati siapa? Tujuan hidupmu lahir di bumi ini untuk apa? Untuk siapa? Nah, teshuvah artinya kita yang sudah kebablasan, kita harus turning back kepada Bapa Yahweh. Amin. Melihat Tuhan. Oh, ternyata tujuan saya hidup itu hanya untuk melayani Tuhan. Amin. Tujuan saya hidup supaya saya menyenangkan hati Tuhan. Oh, ternyata saya salah selama ini karena saya keluar dari tujuan hidup yang sudah ditentukan bagi saya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, itulah teshuvah. Sementara metanoia apa bedanya? Nah, ini dia. Memang kembali kepada Tuhan dalam artian menyesali perbuatan yang telah lalai dalam hidup kita. Karena dalam sudut pandang Yunani, pertobatan hanya diukur jika kita berbuat salah, kemudian menyesali perbuatan kita, kemudian kita berjalan di jalan Tuhan. Maka tak heran banyak sekali film rohani Kristen yang menonjolkan pertobatan dari sisi Yunani. Contoh, penjahat sadar bertobat akhirnya menjadi pendeta, atau dikenal dengan istilah pendosa yang berbalik arah menjadi orang baik. Itu nggak salah. Cuman kita sekarang sudah di level pola Ibrani. Harus ke esensi dasar utamanya. Kita bertobat itu kita harus sadar, hidup kita ini milik siapa? Untuk menyenangkan hati siapa? Amin, Bapak Ibu. Tujuan hidup kita di bumi ini apa? Tidak lain, tidak bukan untuk melihat bahwa Bapa Yahweh lah our purpose. Tujuan hidup kita untuk menyenangkan hati Bapa Yahweh. Amin. Bukan untuk sekedar berbuat baik saja. Ini kan hanya untuk diri kita. Kalau metanoia nih, lihat nih, perbedaan yang nyata. Di sini kembali kepada Tuhan.
mengarahkan hidup dan tujuan untuk Tuhan, semua untuk Tuhan, 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 Tuhan. Sementara metanoia hanya kepada diri kita, dulu jahat sekarang baik, dulu kurang baik sekarang baik, dulu penjahat jadi pendeta. Itu it's okay, tapi bukan di level itu saja. Sampai sini bisa diikuti, amin? Lebih ke purpose, tujuan hidupmu apa? Di bulan Elul inilah kita harus belajar introspeksi diri. Sudahkah kita menyenangkan dan tujuan hidup kita untuk Bapak Yahweh? Itu pertanyaannya. Karena orang sudah terlalu sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri sehingga terkadang manusia lupa dengan tujuan hidupnya. Kamu hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk ngapain gitu loh? Kepada siapa engkau berbakti dan beribadah? Kepada siapa engkau menyenangkan hati Tuhan? Tujuan hidupmu sudah selaras belum dengan Tuhan? Nah ini perbedaan antara tesyufah dengan metanoia. Sampai sini bisa diikuti, amin? Ya, puji Tuhan. Mari kita koreksi diri kita ya di bulan Elul ini. Sudahkah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Kalau belum, minta ampun dan akhirnya Tuhan, saya turning back. Saya kembali kepada Engkau, saya ingin melayani Engkau karena tujuan hidup saya di bumi untuk melayani Bapa Yahweh. Itu baru pertobatan yang sungguh-sungguh. Amin. Dulu saya gampang marah, sekarang karena saya mengasihi Tuhan, saya tidak temperamental lagi. Amin. Jadi berubah semua nih konsepnya nih. Karena kita mengasihi Tuhan, maka karakter-karakter yang jelek pasti akan diubahkan sama Tuhan secara otomatis. Amin. Tapi hati kita itu harus yang benar, kembali kepada tujuan hidup kita. Lanjut. Nah, ada perjalanan di bulan Elul yang perlu Bapak Ibu ketahui. Yang pertama, tanggal 1 bulan Elul, Rosh Kodesh. Apa yang terjadi? Di Israel sana waktu saat Torah itu adalah memperingati naiknya Moshe ke gunung Sinai. Ngapain ke gunung Sinai? Ada yang tahu? Untuk menerima walau batu ya. Bagus. 15 Elul disebut sebagai Hesbon Hanevesh, perhitungan jiwa atau sensus penduduk, mengevaluasi hidup selama 1 tahun, menyambut tahun baru Rosh Hasanah. Kalau kita iman kita yaitu Yom Teruah, itu podoai karena itu tahun baru Bapak Ibu ya. 1 Tisri itu tahun baru, tahun dimana Rosh Hasanah dalam bahasa Ibrani juga bisa. Tapi karena kita lebih dalam mengikuti menyongsong Yeshua, maka yang disebut Yom Teruah gitu ya. Menanti-nantikan kita di rapture dengan peniupan sangkakala. Jadi ini benar-benar momentum evaluasi, ya kan? Coba dihitung jiwanya, ada yang lari, ada yang mati, ada yang menyembah Bapa Yahweh, atau yang sudah berbalik menyembah berhala. Ayo hitung. Jadi saya juga sekarang akan menghitung nih, jemaat yang setia selama 1 tahun nih. Ada yang ke sana, ada yang ke sini, tapi juga yang ada tetap setia. Nah ini sama. Secara rohani ini luar biasa nih. Kalau kita bisa mengerti spirit esensi dari Elul, banyak sekali evaluasi Bapak Ibu. Saya sudah setia belum ya selama 1 tahun ini beribadah? Melayani Tuhan gimana? Hati kita bagaimana? Nah ini sama nih orang Israel nih. Banyak yang nyembah berhala, binasa, ribuan orang. Makanya dicatat tuh, dari sekian puluh juta orang nih yang dikeluarkan Bapa Yahweh dari Misraim menuju tanah Kanaan, yang sisa berapa nih yang masih setia? Sebagai bahan evaluasi. Jadi pembersihan dari Bapa Yahweh bukan hanya terjadi sekarang, sejak zaman dulu nih.
Yang mau ikut Bapak Yahweh sebelah sini, yang mau menyembah berhala, lembu, emas, tuangan sebelah sini. Akhirnya apa yang terjadi? Yang menyembah berhala akhirnya masuk ke tanah yang terbuka, mati semua 3.000 orang, Bapak Ibu. Tuh, pilihan hidup. Tanggal 25 Elul diperingati awalnya Yahweh menciptakan bumi. Jadi bangsa Israel itu mencatat tanggal-tanggalan, Bapak Ibu, sampai ulang tahun bumi. Sampai kapan Bapak Yahweh menciptakan bumi, itu dicatat. Nah, sekarang berarti umur bumi sudah berapa, Bapak Ibu? 5.785. Nah, terus gimana, Pak? Tentang film-film atau media yang mengatakan bumi ini sudah berusia miliaran tahun dan lain sebagainya. Ya, itu kan hanya perkiraan, asumsi, supaya apa? Membenturkan kitab suci. Saya cuma bisa bilang seperti itu. Nah, sekarang kita masuk sudah tanggal 20 Elul, Bapak Ibu. Berapa Elul? 20 Elul. Berarti tanggal 15 Elul 5 hari lalu sudah ada perhitungan jiwa nih sama Tuhan. Siapa-siapa nih yang masih setia? Itu sudah dicatat loh Bapak Ibu sama Bapak Yahweh, sama malaikat-malaikat, siapa nih yang masih setia. Mana yang masih bolong-bolong, dicatat. Sama nih seperti Moshe menghitung Bani Israel. Entar 5 hari lagi, kita akan memperingati Bapak Yahweh menciptakan bumi. Lanjut. Yang keempat, nah ini nih. 1 Tisri sebagai Yom Teruah. Setelah Elul berakhir ya Bapak Ibu ya. Rosh Hasanah yang disebut sebagai ulang tahun bumi. Rosh artinya kepala, Hasanah, Shanah artinya tahun atau years. Jadi Rosh Hasanah kepala tahun atau disebutnya tahun baru, New Year. Itu diikuti dengan lahirnya ulang tahun bumi. Bapak Yahweh menciptakan bumi ini. Jadi pada saat kita meniupkan sangkakala Rosh Hasanah Yom Teruah, begitu jugalah bumi berulang tahun. Disitulah usia bumi dari kacamata sudut pandang kitab suci. Berarti bumi kita sudah besok umurnya berapa Bapak Ibu? 5.786. Lanjut. Saya akan cepat ya. Nah, istimewanya bulan Elul adalah bulan sebelum bulan Tisri, di mana 3 hari raya ada di bulan ini. Ada yang tahu hari raya apa setelah bulan ini? Elul? Yom Teruah, ingat ini, Rosh Hasanah, Yom Teruah. Yang kedua, Yom Kippur. Apa itu Yom Kippur? Hari pendamaian. Jatuhnya bulan apa? Tisri. Tanggal 10 bulan Tisri. Kalau Yom Teruah atau Yom Hadin atau Rosh Hashanah 1 Tisri. Jadi ada 1 Tisri, 10 hari kemudian Yom Kippur, dan ditutup dengan hari raya apa Bapak Ibu? Sukkot. Sukkot atau pondok daun atau tabernakel itu jatuhnya tanggal, ada yang tahu? 15 sampai 21 Tisri. Jadi ini panjang ya, 15 sampai 21 itu 7 hari kita bisa merayakan Sukkot. Inilah di mana Yeshua lahir. Makanya ada kain lampin. Kain lampin itu cuman ada di perayaan apa Bapak Ibu? Sukkot, bukan Desember. Desember nggak ada gembala keliaran di padang rumput karena musim salju di bulan Desember. Kalau nekat, apa yang terjadi Bapak Ibu kalau gembala menggembalakan domba di musim salju? Dombanya jadi apa?
Ya. Dombanya jadi es krim Bapak Ibu, mati kedinginan. Makanya musim salju orang-orang pada di rumah. Ingat ya konsep kemarin, masih ingat ya, musim-musim di Israel, musim dingin, itu orang nggak bisa kemana-mana Bapak Ibu. Salju, Israel itu bersalju ya, jangan dipikir Timur Tengah tapi nggak ada salju. Cuma di Israel Timur Tengah bisa salju. Luar biasa ini bangsa ini, punya 4 musim. Lanjut. Apa istimewanya bulan Elul? Ingat, the king is in the field. Where are you? Ini profetiknya Bapak Ibu. Bapak Yahweh ada di ambang depan Bapak Ibu semua. Di jantung hati Bapak Ibu, di pikiran Bapak Ibu, dekat sekali. Dia ingin ditemui. Raja Israel itu cuma bisa ketemu rakyatnya itu di bulan apa? Elul. Jadi doa-doa kita hari ini pasti dijawab sama Bapak Yahweh. Amin. Dia sudah ada. Dia sedang bertemu dengan orang-orang yang dikasihinya. Is in the field. Where are you? Makanya kalau kita melewatkan bulan Elul yang luar biasa ini, aduh sayang banget. Saya kalau doa yang besar-besar itu di bulan Elul Bapak Ibu. Kenapa? Dia sudah ada. Dia raja mau mendengar. Seorang raja yang mau bertemu dengan rakyatnya. Seorang raja Bapak Yahweh yang ingin bertemu dengan umat kesayangannya. Itu di bulan apa? Elul. Jadi Bapak Ibu, kuatkan afirmasimu di bulan Elul ini. Amin. Kuatkan impian, cita-citamu, masa depanmu. Itu kuatkan di bulan Elul. Raja itu ada di dekat kita semua. Amin. Tapi sebelumnya tadi apa? Harus bertobat dan saling mengampuni. Bulan penuh dengan rahmat, belas kasihan, harakamim wahas syelikhot. Tapi kalau kita masih ada kebencian sama orang, masih ada kepahitan sama orang, aduh, sayang sekali menikmati blessing di bulan Elul lewat pasti gitu aja. Tapi kalau hati kita penuh dengan kasih, mengampuni, mengasihi, blessing, repentance, pertobatan, maka raja itu dekat di hati Bapak Ibu semua. Amin. Menjawab setiap doa-doa kalian semua. Terlebih apa sih yang kita rindu-rindukan apa Bapak Ibu di bulan Elul? Kita masuk bulan apa? Tisri. Disitulah kita harusnya berdoa, Bapak Yahweh, layakkan saya untuk rapture, jangan tinggalkan saya nggak kuat. Dunia ini begitu mengerikan. Ternyata Bali ini jadi uji coba modifikasi cuaca Bapak Ibu. Ada yang nonton di Metro TV running text, Prabowo mengingatkan agar modifikasi cuaca jangan seperti Bali. Coba kayak begitu Bapak Ibu. Modifikasi cuaca, tiba-tiba hujan 2 hari nggak berhenti, banjirnya kayak apa? Kalau kebablasan kira-kira gimana Bapak Ibu? Hujan 7 hari, gimana yang terjadi kira-kira? 2 hari aja orang udah kalang kabut, rumah pada roboh. Dan lucunya setelah itu kering kerontang, panas, nggak ada setetes hujan pun. Ini kalau kita ngerti dunia teknologi Bapak Ibu, waduh. Makanya saya bilang, beribadahlah selagi masih ada kesempatan. Amin. Ayo, jangan males. Kita ini sudah di penghujung zaman. Ingat, kita ini sudah the end of the world. Kita sudah ada di penghujung zaman. Layakkan aku Tuhan untuk saya rapture. Ayo Bapak Ibu doa seperti itu. Karena bulan ini di mana Bapak Yahweh mendengar. Dia ingin ditemui umatnya. Amin. Koreksi aku Tuhan, di mana kekurangan saya. Tapi kalau orang sombong, merasa paling benar, merasa paling kudus,
nggak akan pernah doa pertobatan. Karena dirinya merasa paling suci, merasa paling benar, paling hebat. Makanya kita sebagai anak Tuhan harus punya roh rendah hati. Amin. Layakkan saya Tuhan. Saya menghadapi modifikasi cuaca 2 hari begini, Bali aja kayak begini, nanti lebih parah lagi Bapak Ibu. Bisa kayak Noah 40 hari 40 malam, jadi apa dunia ini? Nah, tenggelam. Saya kaget loh, kok ada running text ngomong kayak begitu. Jangan modifikasi cuaca seperti di Bali. Waduh. Berarti kita nih termasuk uji coba Bapak Ibu di Bali kemarin. Bali kan nggak pernah kejadian banjir kayak begitu. Betul nggak Bapak Ibu? Betul apa betul? Saya tanya nih sama orang Bali asli nih, ada nggak? Betul. Separah ini Bali banjir kayak kemarin itu. Ngeri Bapak Ibu, banjir bandang. Dan itu terjadi di mana-mana ya. Dan kita bersyukur anak-anak Bapak Yahweh dalam kacamatanya Tuhan. Amin. Nggak ada satupun yang terdampak ya, meskipun mungkin mampet itu wajar ya, karena penuh kan air. Tapi yang sampai kebanjiran, ada yang sampai kasurnya terbang Bapak Ibu ke bawah arus. Ada di sini? Atau motornya ngilang atau mobilnya tenggelam, ada di sini? Oh, haleluya. Kalau Bapak Ibu lihat video, waduh ngeri-ngeri Bapak Ibu. Mobil nyangsang, nyangkut di pohon. Ada yang digorong-gorong, ada yang meninggal juga. Nah, saya pas kejadian saya tanya Mas, gimana seberapa dalam sih ini? Waduh ngeri Mas, kayak tsunami. Hah, tsunami? Iya. Saya 50 meter dari kejadian yang roboh itu. Ada anak kecil teriak-teriak di atas, setengah bangunannya udah ambrol Bapak Ibu. Tolong, tolong. Terus orang tuanya sama keluarga besar yang punya Kohinoor itu sudah loncat Bapak Ibu. Karena sudah ambrol setengah, loncat ya udah pasti mati. Akhirnya ketemu di TPA mana gitu ya, Taman Pancing katanya, dalam kondisi sudah meninggal semua. Jadi sebegitu mengerikan ya, seolah-olah kayak nggak nyata gitu loh. Kok bisa banjir seperti itu sampai roboh bangunannya? Ya, kita lanjut. Kita harus lebih dalam tentang Elul ini. Next caption berikutnya. Ya, di bulan ini Moshe kembali naik ke Gunung Sinai. Kembali ya, berarti sudah 2 kali. Untuk selama berapa? 40 hari, 40 malam. Untuk menuliskan kembali loh batu yang telah hancur saat Syafuot. Kenapa hancur? Ada yang tahu? Banting karo sopo? Moshe. Kenapa Moshe membanting 2 loh batu? Karena bangsa Israel menyembah siapa? Lembu emas. Enggak sabar menanti Moshe. Wah, Moshe lama banget nih. Jangan-jangan sudah mati. Akhirnya ada provokator. Udahlah kita bikin patung tuangan untuk kita sembah. Dialah Yahweh yang kita sembah. Akhirnya bikinlah patung lembu emas. Moshe turun ngamuk. Dar, pecahin itu 2 loh batu. Tapi nggak hanya sampai di situ. Moshe kasih pilihan. Oke, bangsa Israel, saya kasih 2 pilihan. Yang mau menyembah Bapa Yahweh tetap setia sebelah kanan. Yang mau menyembah patung lembu emas sebelah kiri. Udah tuh dibagi Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Yang menyembah berhala tenggelam sama bumi, ditelan bumi. Mati berapa orang? 3.000 jiwa. Jadi setiap pilihan yang kita ambil pasti ada konsekuensinya. Berkat atau kutuk itu bukan di tangan siapa-siapa, itu ada di tangan kita semua. Bapa Yahweh penuh dengan rahmat, belas kasihan. Oleh sebab itu marilah kita memilih berkat dan kehidupan. Amin. Jangan pilih kematian, jangan pilih kutuk, jangan main-main. No drama-drama. Ayo tetap setia.
Ayo tetap kuat dalam melayani Tuhan. Ayo kembali on fire. Moshe kembali lagi itu demi bangsa Israel. Bapak Yahweh juga menyuruh, Moshe balik. 40 hari 40 malam nulis lagi 2 loh batu yang dihancurkan pada saat Shavuot turunnya Torah. Lanjut. Shemot 34 ayat 27, kita baca bahasa Ibrani-nya. 1, 2, 3. Wayomer Yahweh el Moshe ketaf lecha et hedavarim ha'eleh ki alpi hatvarim ha'eleh kareti itka berit wa'et Yisrael. Indonesianya. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Moshe, tuliskanlah bagimu perkataan ini, karena sesuai dengan maksud perkataan itu, aku akan mengadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Jadi dituliskan kembali ya. 2 loh batu yang dihancurkan oleh Moshe. Lanjut. Shemot 34 ayat 28. Yuk baca Ibrani-nya. 1, 2, 3. Wayehi syam'im Yahweh arba'im yom wa arba'im lailah lo akal umayim lo syatah wa yiktof al halukhot et difre habrit asyeret hatfarim. Indonesia. Dan dia berada di sana bersama Yahweh selama 40 hari 40 malam lamanya. Dia tidak makan roti dan tidak minum air, dan dia menulis di atas loh-loh itu perkataan perjanjian 10 perintah. Nah ini asyarah hadevarot, asyarah hadevarim, sama Bapak Ibu yang kita ucapkan sebelum khotbah tadi. Jadi kehilat kita ini nafasnya adalah nafas bahasa Ibrani. Amin. Dasarnya ada semuanya. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan tertulis semua. Asyarah hadevarot, asyarah hadevarim, spodoi. Anoki Yahweh Eloheka. Nah inilah loh batu inilah yang ditulis oleh Bapak Yahweh kepada Moshe. Ingat loh, untuk mendapat 10 perintah Tuhan, Moshe harus puasa berapa hari? 40 hari 40 malam. Siapa yang pernah puasa 40 hari 40 malam? Nggak makan, nggak minum sama sekali. Maksimal berapa hari kita kuat? Sampai siang Pak. Siang udah kejang-kejang perut saya Pak. Kalau puasa Esther 3 hari 3 malam, nggak makan nggak minum. Nah itu Pak Tin sering puasa Esther. Tapi Moshe dilihat nih 40 hari 40 malam nggak makan nggak minum. Tapi saya yakin itu karena kekuatan hadirat Bapak Yahweh. Amin. Karena dia bertemu dengan Bapak Yahweh di Gunung Sinai. Dia pasti nggak lapar, nggak minum, karena ada hadirat Tuhan. Tapi kalau mengandalkan manusia ya sulit Bapak Ibu ya. Sehari aja mungkin udah nggak mampu. Nggak makan, nggak minum sama sekali loh. Nggak tutup puasa juga. Total. Seperti Yeshua nih, Moshe nih. Puasanya 40 hari 40 malam. Luar biasa. Lanjut. Nah, bulan Elul, perhatikan baik-baik. Ini adalah bulan persiapkan untuk menyiapkan diri memasuki hari kebangkitan, yaitu Yom Teruah. Kita akan menyongsong Tuhan, Bapak Ibu. Amin. Kita akan bangkit. Yang mati akan bangkit duluan, rohnya diangkat sama Tuhan. Yang masih hidup akan rapture bersama-sama. Jadi ini bulan preparation. Bulan persiapan menuju rapture, yaitu bulan Elul. Kita kalau mau pergi ke luar negeri atau luar kota, perlu persiapkan nggak Bapak Ibu? Perlu persiapan atau langsung pergi gitu aja? Apa yang dipersiapkan?
Terus apa lagi? Ibu biasanya mempersiapkan apa nih? Paling sibuk kayaknya kalau pas mau pergi keluar kota misalnya, selama 1 minggu misalnya. Oleh-oleh, oke lah. Terus, diri kita ini mau pergi nyiapin apa nih sebelum berangkat? Masa oleh-oleh yang disiapin? Ya oleh-oleh kalau ada yang ketemu ya, iya nanti kita ketemu ini kita harus bawa oleh-oleh. Oke lah boleh. Terus apa lagi? Baju. Apa? Pakaian, ya bodoh aja kan, baju, pakaian. Terus? Alat make up, ya, terus duit, ya, makanan, minuman, ya, apalagi obat-obatan perlu, iya, bayangin Bapak Ibu, mau pergi aja kita harus mempersiapkan banyak hal seperti itu. Nah kita mau menyongsong Tuhan di awan kemuliaan, persiapan apa yang kita siapkan? Oleh-oleh apa yang kita akan berikan sama Tuhan? Oleh-oleh apa kira-kira untuk Tuhan? Untuk kita bisa rapture nanti. Ketaatan dan kesetiaan. Saling mengasihi dan saling mengampuni. Gak ada lagi beban di hati kita dalam mengikut Tuhan. Amin. Semua clean and clear di mata Tuhan. Itu baru siap untuk rapture. Amin. Ini penting Bapak Ibu, jangan anggap sepele. Ini bulan persiapan, preparation for rapture. Orang cuma dibilang, aduh rapture, takut, bingung, khawatir. Ngapain? Justru itulah yang kita nanti-nantikan. Amin. Justru itu yang kita harapkan. Untuk kita mengiring Tuhan itu supaya kita rapture. Karena dunia ini udah mengerikan Bapak Ibu. Kita bersyukur ya di Bali nggak kena pajak gila-gilaan. Di kota lain ada yang tahu nggak kena pajak sampai berapa persen? Ada yang tahu nggak? 1000%. Ada yang 2500% Bapak Ibu. Bayangin Bapak Ibu, 2500%. Jadi jangan dipikir dunia ini fine-fine saja. Di luar sana mereka sudah berteriak, nggak kuat. Aturan-aturan yang mencekik masyarakat, makanya mereka ngamuk. Ada alasannya rakyat itu ngamuk. Saya bukannya membela anarkisme, bukan. Saya membela keadilan di sini. Di luar sana banyak pejabat tidak berbuat adil. Memberatkan masyarakat dengan kebijakan yang gila-gilaan, amburadul, ugal-ugalan. Makanya rakyat bersuara semua, sudah muak. Ngerti ya kata saya muak ya Bapak Ibu ya? Sudah aduh. Nggak melihat penderitaan rakyat. Di gedung DPR malah ngapain Bapak Ibu? Sementara rakyatnya dicekik. Apa yang kita harapkan di dunia ini sekarang saya tanya sama Bapak Ibu? Kalau bukan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita mengharapkan dunia zong, kecewa pasti. Saya juga akan berpikir juga rakyat yang memilih presiden yang sekarang juga mungkin ada sedikit pertanyaan, kok begini ya? Kayak ada perasaan, aduh, kok buat kebijakan ugal-ugalan semua kayak begini, menteri-menterinya amburadul, korupsi juga, jadi ajang besar-besaran, minta dibebaskan, tapi akhirnya Prabowo nggak mau. Yang terakhir ditangkap siapa tahu ada yang namanya? Ebenezer, Immanuel, waduh namanya Immanuel, Elohim beserta dengan kita. Apa yang beserta dengan bukan Tuhan tetapi Mammon. Saya berharap Bapak Presiden memberikan saya amnesti seperti yang sudah-sudah, tapi Prabowo nggak kasih. Nah udah kena dah itu. Ayo Bapak Ibu, saya mengajar Bapak Ibu untuk kita melihat dunia ini lebih jelas, lebih terang. Kalau kita mengandalkan dunia, mengandalkan manusia,
hanya ada kekecewaan demi kekecewaan. Tapi kalau kita memandang Tuhan, disitulah Tuhan akan menyelamatkan kita semua. Amin. Kita bencana alam tidak kena. Itu artinya apa? Kita mengandalkan Tuhan. Kita hanya pasrah sama Tuhan. Makanya Bapak Yahweh lindungi semua jemaat KP Alef Tau Bali. Tidak ada yang langsung terkena imbas banjir. Amin. Itu luar biasa. Semua pada WA saya, gimana Bali? Gimana Bali? Aman, satu kehilat, nggak ada semua yang terdampak banjir. Oh, haleluya. Itu jadi berkat loh Bapak Ibu bagi orang-orang di luar sana. Banyak yang WA saya seperti itu. Semuanya nelpon. Gembala-gembala nanya. Karena parah itu kejadiannya ya. Jadi mari kita di bulan Elul, bulan yang penuh dengan rahmat dan belas kasihan Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyongsong Tuhan di awan-awan kemuliaan. Amin. Yes. Nikmati masa di mana Bapak Yahweh mendengar suara umatnya. Ini nggak boleh lewat nih momentum bulan Elul. Udah 20 bulan Elul sekarang. Tinggal 10 hari lagi. Lanjut. 1 Tesaloniki 4 ayat 16 kita baca sama-sama bahasa Ibraninya. 1, 2, 3. Ki fitruah yeret adonenu min hasyamayim beko shofar Elohim mipishar seva hamarom wehametim bamasyah yakumu az rishona. Bahasa Indonesia, sebab dengan suatu seruan, dengan suara penghulu malaikat, dan dengan shofar Elohim, dia akan turun dari Syamayim, dan orang-orang yang mati dalam Hamasyah, mereka akan pertama-tama, jadi yang pertama-tama bangkit, orang yang mati dulu di dalam Tuhan akan diangkat. Kita yang masih hidup, kita akan diangkat juga. Tapi dimulai dengan seruan apa Bapak Ibu? Shofar Elohim. Shofar yang kita Bapak Ibu dengar ya. Nanti Bapak Ibu juga akan dengar. Malaikat membunyikan nah, itulah kita dalam sekejap mata akan diangkat sama Tuhan. The twinkling of eyes. Ingat itu Bapak Ibu. Rapture itu bukan berbulan-bulan, bertahun-tahun, enggak. The twinkling of eyes, ada yang tahu artinya? Sekejap mata. Kedipan mata Bapak Ibu. Jadi cep gitu, udah nggak ada orang. Orang kaget dalam sekejap mata, hilang semua. Dah. Tapi dimulai dengan shofar Elohim. Jadi kondisi rapture itu akan seperti itu ya. Inilah yang kita nantikan. Di luar sana nggak percaya rapture, silahkan. Tapi kita orang yang percaya adanya rapture. Amin. Inilah harapan kita. Katolik nggak percaya karena dia sudah punya statement kesimpulan no rapture. Karena bagi mereka rapture adalah suatu aliran sesat dari Saksi Jehovah dan Mormon. Itu ada di katolisitas.org. Resmi websitenya Katolik. Tapi it's okay, itu urusan mereka. Tapi kita lebih percaya apa kata firman Tuhan. Amin. Lanjut. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bulan Elul adalah bulan pertobatan untuk kita siap menjadi mempelai Hamasyah. Tahu ini gambar apa yang sebelah kiri? Ilustrasi. Gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Yuk kita baca kitab suci kita. Kitab Matiyahu cek.
25 ayat 1 sampai 13. Pedoman kita kalau kita mau rapture ya. Coba perhatikan baik-baik. Matiahu pasal 25 ayat berapa? 1 sampai 13. Yang sudah menemukan katakan amin. Amin. Saya akan membacakan ayat pertama, sidang jemaat ayat yang kedua. Kita baca ganti-gantian, ayat 13 kita baca bersama-sama. Perhatikan baik-baik, disimak baik-baik, direnungkan dan dilakukan dalam hidup kita. Perumpamaan gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis bodoh. Selanjutnya kerajaan Syamaim diumpamakan dengan 10 gadis yang dengan membawa pelita-pelitanya mereka keluar ke penyambutan mempelai pria. Silakan. Dan 5 dari mereka adalah bijaksana dan yang 5 bodoh. Mereka yang bodoh seraya membawa pelitanya, mereka tidak membawa minyak bersamanya. Tetapi yang bijaksana membawa minyak di dalam buli-buli mereka bersama pelita-pelita mereka. Dan ketika mempelai pria tertunda datang, mereka semua mengantuk bahkan mulai tidur. Dan pada tengah malam ada teriakan, "Lihat, mempelai pria datang, keluarlah ke penyambutannya." Lalu terbangunlah semua gadis itu, dan mereka mempersiapkan pelita mereka. Dan yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berilah kepada kami minyak dari milikmu, karena pelita kami padam." Ayat 9. Dan yang bijaksana menjawab dengan mengatakan, "Jangan-jangan tidak cukup untuk kami dan untuk kamu, tetapi lebih baik pergilah kepada mereka yang menjual dan belilah untuk dirimu sendiri." Namun sementara mereka pergi untuk membeli, datanglah mempelai pria itu, dan mereka yang siap masuk bersamanya ke dalam pesta pernikahan, dan ditutuplah pintu itu. 11. Dan sesudah itu datanglah pula gadis-gadis selebihnya seraya berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah bagi kami." Namun seraya menanggapi, dia berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu." Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Oleh karena itu berjaga-jagalah, karena kamu tidak mengetahui hari, bahkan waktu ketika anak manusia datang. Amin. Diberkatilah kita yang membaca, merenungkan, dan yang melakukan dalam kehidupan kita. Ayat ini luar biasa. Ini kita mungkin sudah sering mendengar dari sekolah minggu. Betul ya Bapak Ibu ya? 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Pertanyaannya Bapak Ibu pernah merenung nggak sih? Kenapa 5? Kenapa nggak 6? Kenapa nggak 7? Kenapa nggak 9? Kenapa nggak 10? Di situ ada berapa? 5. Kenapa 5? Ada yang tahu nggak nih? Dalam kacamata Ibrani, 5 itu berbicara 5 kitab Moshe yang disebut apa? Torah. Jadi yang mau rapture harus taat Torah. Harus cinta Torah. Hati-hati nih, nggak banyak diajarin di gereja manapun. Ini ayat mungkin ribuan kali kita baca. Ayo kita renungkan kembali ke pola Ibrani. Huruf kelima itu huruf He. Huruf He artinya lihatlah, behold. Makanya kita menguduskan hari Syabat, karena Syabat adalah perintah dari Torah. Kita menghormati orang tua karena kita mentaati Torah. Kita memuji Bapa Yahweh bukan ilah-ilah asing karena kita mencintai Torah. Kasihilah Yahweh Elohimmu. Jangan ada padamu Elohim lain di hadapanku. Kalau Bapak Ibu masih kompromi dengan berhala-berhala, hati-hati. Gak mungkin rapture.
Kita bersyukur ya, Kehilat ini berjuang karena kita mengasihi Bapak Yahweh, kita melaksanakan Torahnya Bapak Yahweh. Amin. Iya, di tengah kesibukan sekarang godaan kita nih, weekend, Sabtu sore, enaknya ngapain Bapak Ibu? Atlas, ajeb-ajeb, jedak-jeduk, jebret-jebret, ya kan? Apalagi ada Netflix, ada popcorn, waduh sedap Bapak Ibu ya, ada kopi. Apalagi biasanya, apalagi kalau party itu, kalau Jumat malam dimulai itu free for ladies Bapak Ibu. Waduh, iya kan? Godaan dunia ini begitu kuat. Enak emang, siapa bilang nggak enak? Istimewir pokoknya. Tapi kita disuruh ingatlah, kuduskan hari Sabat. Ngapain? Karena kita ingin menjadi wanita yang bijaksana. Amin. Yang terus menyala roh kita dalam mengiring Tuhan. Nah, di sana dikatakan ketika mempelai pria tertunda datang, artinya kita dapat grace, anugerah Tuhan. Yeshua belum datang, berarti kan tertunda, bukan di cancel. Beda ya Bapak Ibu ya. Tertunda dengan cancel beda atau sama? Beda, pending, reschedule. Oh, nggak jadi tahun ini, mungkin tahun depan. Nggak jadi tahun depan, mungkin tahun berikutnya. Di reschedule sama Tuhan. Karena kita mungkin dilihat masih banyak kekurangan, banyak kesalahan, banyak kebodohan-kebodohan yang kita lakukan tanpa kita sadari. Maka disebut bodoh. Mungkin tahu firman, ini pada tahu semua nih, pada pegang pelita. Pelita itu kan berbicara firman-Mu. Apa Bapak Ibu? Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi berbicara apa ini? Pelita firman. Pertanyaannya, berapa banyak kita yang melakukan firman? Kalau tahu firman, orang Islam pun tahu nggak firman Tuhan yang kita baca ini kadang Bapak Ibu? Tahu. Bahkan lebih pintar dari pendeta-pendeta Bapak Ibu. Setan tahu nggak firman, saya tanya? Nah, apa yang bedain kita? Kalau sekedar tahu, setan tahu, orang lain juga mungkin lebih pintar dari kita. Apa sih yang membedakan kita dianggapnya bijaksana di dalam konteks ini? Karena kita menghidupi firman Tuhan. Amin. Bukan sekedar baca toh, tapi tidak mengimani, tidak menghidupi. Itu yang bikin beda bijaksana dengan bodoh. Makanya di sana dikatakan pelitanya mati, nggak ada cadangan lagi. Artinya apa? Tidak melakukan firman, tidak cinta Torah, gelagapan akhirnya pada saat mempelai pria datang yang anti Torah. Dikatakan apa di sana? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Jadi yang bisa rapture itu orang yang sudah ada meterai yang pertama. Yang kedua, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Cinta Torah, melaksanakan Torah. Karena 5, ingat, 5 ini 5 kitab Moshe. Tetapi yang bijaksana, yang tetap berjuang menghidupi Torah meskipun dinyinyirin, meskipun dimusuhi, meskipun dibenci, tetapi dia tetap setia melaksanakan firman Tuhan. Ada pelita cadangan dalam hidupnya yang tetap menyala-nyala. Disitulah yang bisa masuk ke dalam rumah Tuhan. Amin. Yang akan menyongsong Tuhan di awan-awan kemuliaan. Silakan masuk mempelaiku yang setia. Tapi yang nggak setia, yang anggot-anggotan, apa itu anggot-anggotan?
angin-anginan, ya kan? Angkat-angkat apa bunda? Tai ayam. Awal bulan mungkin semangat, tapi tengah bulan goyang, ya kan? Tapi di sini nggak ada. Di sini semua on fire. Amin. Di sini tetap menyala pelitanya. Wow, luar biasa. Ya, jadi sekarang kita mulai memahami nih 5 gadis bijaksana. Cinta Torah, tetap melaksanakan Torah. Sehingga pada saat trompet sangkakala Yeshua berbunyi, kita menyongsong Tuhan di awan-awan. Haleluya. Lanjut. Kita akan cepat. Kita baca 1, 2, 3. Wa akharu ken anahnu hanis syarib bakai milakah wenna aleh imahem yadau be ananim likrat haadon birkia hasyamayim waken nihye im haadon lanetsah kayim lanetsah. Ini ada ayatnya Bapak Ibu. Lanetsah. Kita baca 1, 2, 3. Kemudian kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama mereka dalam awan-awan ke dalam pertemuan Tuhan di angkasa. Dan demikian kita akan senantiasa berada bersama Tuhan. Saya berdoa, kita kumpul di bumi, kita kumpul kembali di Syamayim. Amin. Kuatkan imanmu, teguhkan hatimu, jangan goyah, jangan mundur sejengkal pun. Kita tetap setia sampai Yeshua datang. Banyak yang terpanggil, sedikit loh Bapak Ibu. Jadi jangan ngikut yang banyak, karena yang banyak itu belum tentu selamat. Titik. Jangan lihat betapa megah, betapa banyak, rame, mayoritas. No, itu sudah dinubuatkan sama Tuhan. Banyak yang tahu firman Tuhan, tapi sedikit yang dipilih. Kita berjuang nih, termasuk yang paling sedikit di atas muka bumi ini. Kembali ke pola Ibrani, kembali ke daftar Yahweh semesta alam, kembali memasyurkan nama Tuhan yang benar. Kembali merayakan 7 hari raya yang diacak-acak sama setan. Mari Bapak Ibu, kita bergandengan tangan untuk kita tetap setia bersama-sama. Amin. Lanjut. Kita akan cepat, kita akan selesaikan. Saya harap Bapak Ibu masih kuat sebentar lagi. Masih kuat Bapak Ibu? Masih kuat ya? Iyalah, ibadah seminggu cuma 2 jam. Sabar sedikit. Bulan Elul adalah bulan untuk saling mengingatkan dengan kasih kepada sesama tentang pentingnya pertobatan. Penyakitnya orang kebanyakan kalau ngelihat kesalahan orang, ngapain Bapak Ibu? Menghakimi. Kita harus kembalikan mindset yang benar. Bulan Elul, kita yang juga seharusnya diabaikan sama Tuhan, tiba-tiba Tuhan, aku mau mendengar doa-doamu. Nah, kita harus mengingatkan. Mari kita ingatkan dengan kasih betapa pentingnya pertobatan. Bukan dengan penghakiman, bukan dengan caci maki, bukan dengan hinaan, bukan dengan bulian, tetapi dengan kasih Yeshua HaMashiach. Amin. Ini karakter kehilat penyembah Bapa Yahweh harus seperti ini. Mengingatkan dengan kasih. Mengingatkan dengan kasih. Lanjut. Karena itu nasihatilah seorang terhadap lain dengan perkataan-perkataan ini. Laken efo nahamu is'ed re'ehu bitfarim ka'eleh. Lanjut. Nah, ada sesuatu yang istimewa dari kata Elul. Lanjut. Elul. Nah, ini ada gambaran apa Bapak Ibu? Apa nih arti gambar apa ini? Ada yang tahu? Sepasang kekasih ya.
Kayak Hamdan sama Dea nih kayaknya nih. Ya. Elul. Ada apa dengan Elul? Nah, kita nih rahasia Ibrani ini begitu dalam, dahsyatnya saya cinta banget gara-gara ini nih. Setiap hurufnya ada filosofinya. Aduh, saya suka banget nih. Elul itu dari huruf pertamanya Alef. Alef hurufnya Alef ya. Next. Terus yang kedua Lamet. Nah, Alef itu bisa diartikan ani. Ani artinya aku ya. Lamet di sini ada ledodi. Lanjut lagi. Terus ada wedodi. Wow. Alef, Lamet, wow. Terus ditutup dengan Lamet lagi, yang keempat. Next. Nah, kalau kita gabungkan huruf dari Elul, itu ternyata punya filosofi ini, Bapak Ibu. Kita baca 1, 2, 3. Ani, ledodi, wedodi, li. Sekali lagi. Ani, ledodi, wedodi, li. Sekali lagi. Ani, ledodi, wedodi, li. Kenapa saya membawakan seperti dua mempelai yang sedang memadu kasih atau cinta? Karena arti kata ani ledodi wedodili, ada yang tahu nggak artinya? Yuk, angkat tangan yang tahu. Ini saya sudah khotbah tentang perkawinan, sempat saya singgung ini. Ani ledodi wedodili. Lagu sering kita nyanyikan. Dodi ani lo. Tapi ada juga ani wedodi, wedodi wedodili. Ada yang tahu nih artinya? Aku milik kekasihku, kekasihku milik aku. Ulangi Bapak Ibu artinya ani ledodi wedodili. Aku milik kekasihku, kekasihku milikku. Sekali lagi, aku milik kekasihku, kekasihku milikku. Kedalaman kata Ibrani sampai sedemikian dalam. Ani ledodi wedodili. Aku milik Yeshua. Seperti seorang kekasih yang tidak bisa dipisahkan. Ini loh hubungan yang sesungguhnya antara Tuhan dengan umatnya. Seperti seorang apa? Kekasih. Hidupku hanya untuk milik engkau, kekasih jiwa hatiku. Waduh, kalau doa kita seperti itu, saya yakin itu menggetarkan hati Tuhan. Hidupku hanya untuk kekasih jiwaku, Yeshua Hamad. Yesus juga akan ngomong, wedodili. Aku juga milik engkau, anakku. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Betapa indahnya kalau kita memahami kitab suci dengan pemahaman yang benar tuh seperti ini. Jadi kita bukan sekedar ibadah, hanya sekedar ritual, sekedar rutinitas tanpa mengerti esensi atau makna. Saya berusaha mengajarkan jemaat supaya di balik huruf-huruf Ibrani Elul ternyata mengandung arti cintanya Tuhan kepada kita semua. Betapa dia sangat mencintai kita seperti seorang kekasih yang dia nanti-nantikan. Ini kan kita kayak mau menyongsong perkawinan anak domba. Kita ini mempelainya Bapak Ibu. Mempelai wanita yang siap untuk menikmati perjamuan kawin anak domba. Haleluya. Ani ledodi wedodi li. Next. Ada ayatnya Pak, jangan asal jeplak aja Pak. Ada Bapak Ibu. Syir Hasyirim 6 ayat yang ketiga. Apa itu Syir Hasyirim? Kidung Agung. Baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Ani ledodi wedodi li haroe basyoshanim. Masih ingat lagunya? Ani ledodi wedodi li
Aroe Bashoshanim. Kalau Bapak Ibu lihat nih, huruf-huruf depannya bahasa Ibrani, Alef, Lamet, Waw, Lamet. Baca apa Bapak Ibu? Elul. Alef, Lamet, Waw, Lamet. Dibaca Elul. Bahasa Indonesianya 1, 2, 3. Aku milik kekasihku dan kekasihku milikku. Ia menggembalakan di antara bunga-bunga bakung. Ini surat cintanya Tuhan loh kepada kita semua. Apa hatinya itu rindu kita menjadi mempelai yang kados tamim. Kados itu artinya apa? Kudus. Kita dipisahkan dengan dunia ini yang nggak ngerti Torah. Kita hidupnya berbeda dengan mereka karena mereka nggak hidup dalam kebenaran Tuhan. Dan yang kedua tamim. Apa itu tamim? Tamim artinya sempurna. Excellent. Tidak cacat celah. Kita disempurnakan dengan darah siapa Bapak Ibu? Yeshua. Nah ini. Dengan kita sudah ditebus, kita kados, kita tamim, kita sempurna di mata Tuhan. Tanpa cacat celah, dengan kita minta ampun setiap hari atas dosa-dosa kita. Maka kita bisa mengucapkan Ani Ledodi. Bapak Ibu kalau mau menggetarkan hati Tuhan, pakai ayat ini. Ani Ledodi Wedodi. Olah kekasih hatiku, aku milik kekasihku, dan kekasihku milik aku. Tuhan itu kalau nyuruh ada ayat-ayatnya, pasti ada sesuatu Bapak Ibu. Kenapa ada Kidung Agung seperti pujian antara laki-laki dan perempuan? Ini sebenarnya hubungan intim antara Tuhan dengan umatnya. Kalau kita pakai itu dan kita mengerti dan meresapi, waduh, hati Tuhan itu pasti bergetar Bapak Ibu. Karena kita memposisikan diri sebagai mempelai yang siap untuk dirapture sama Tuhan. Wow, luar biasa. Sampai sini bisa diikuti, amin? Ani Ledodi Wedodi Li. Lanjut. Kalau mempelai kira-kira kalau mau kawin, rambutnya uul-uulan pakai roll atau harus di make up Bapak Ibu? Atau enggak sikatan? Pasti gimana Bapak Ibu kalau mau kawin? Yang mau kawin ini harus seperti apa? Cantik. Kalau orang Timur Tengah, orang Israel kalau mau kawin tuh kayak gini Bapak Ibu. Itu bisa make up 7 hari 7 malam Bapak Ibu. Persiapannya itu wow luar biasa. Wanitanya dipingit. Apa ya dipingit dalam bahasa Indonesia? Dipingit. Dipisahkan, nggak boleh ketemu sopo-sopo wes, pokoknya fokus mempercantik diri. Jadi skincarean tingkat tinggi Bapak Ibu. Biasanya wanita kalau skincare tingkat tinggi ngapain aja? Berendam dulu, terus lulurannya itu mungkin bisa berkali-kali di scrub, diapain, matanya di, rambutnya, bibirnya, alisnya, yang ada daki, panu, padas, kurak di. Dan ini dilakukan sama yang namanya Ratu Esther, Ratu Hadassah. Dia bertemu dengan raja, dia skincare tingkat tinggi. 7 hari 7 malam dia mempercantik dirinya untuk bertemu dengan raja. Bapak Ibu baca di dalam kitab Esther deh kalau nggak percaya. Di rumah baca ya, kitab Esther. Bagaimana seorang Ratu Esther sebelum jadi ratu nih mempersiapkan dirinya bertemu dengan raja. Ya kayak begini saya ngelihat gambarannya. Harus kinclong, cantik, glowing. Kincling-kincling. Giginya mungkin kalau tersenyum, cuang, sampai silau.
Tapi yang Tuhan inginkan bukan cantik luar, tetapi yang Tuhan inginkan cantik apanya, Bapak Ibu? Luar boleh, tapi yang paling penting dalam. Lanjut. Nah, ada rahasianya lagi nih. Mau Bapak Ibu rahasianya saya singkapkan lagi tentang Elul? Ya, kita buka gematrianya. Hitung-hitungannya, matematikanya. Matematika Ibrani. Alef nilainya berapa? 1, bagus. Ingat ya, kalau Alef pasti 1. Lamed 30. Wow, 6. Lamed 30. Di jumlah 67. Ada apa dengan angka 67? Lanjut. Ternyata angka 67 sama dengan gematria binah. Binah artinya wisdom atau understanding. Bet 2, Yod 10, Nun 50, He 5 dibaca binah. Itu juga gematrianya. Sama nggak Bapak Ibu 67? Sama. Artinya apa? Wisdom. Apa itu wisdom? Kebijaksanaan. Makanya tadi dibilang 5 gadis yang bijaksana. Bijaksana itu melebihi kepintaran. Bijaksana itu melebihi kecerdikan. Bijaksana itu dia bisa kapan dia akan ngerem, kapan dia akan maju, kapan dia harus menenangkan diri, kapan dia harus marah. Nah, itu bijaksana. Tapi kalau orang cuma sekedar pintar, senggol dikit bisa marah nggak Bapak Ibu? Bisa. Tapi orang bijaksana, banyak pertimbangannya. Nah, itu yang membedakan orang pintar dengan orang bijaksana. Tuhan selalu bilang, cerdik. Cerdik itu hampir sama dengan kata wisdom. Artinya dengan bijaksana. Atau yang paling gampangnya, understanding. Apa itu understanding? Pengertian, pemahamannya lebih tinggi daripada orang sumbu pendek. Apa itu sumbu pendek? Senggol dikit langsung ngamuk. Meskipun gelarnya profesor, doktor, MTh, MDiv, piring terbang, sendal terbang, apa terbang. Itu yang membedakan orang level pendidikan itu tidak mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Tapi yang membedakan orang itu adalah punya wisdom atau understanding atau tidak. Ini yang penting. Cantik luar boleh, tetapi yang diinginkan Tuhan apa Bapak Ibu? Kebijaksanaan dan pengertian. Understand. Orang lagi susah, kita mengerti. Oh, mungkin sibuk. Oh, mungkin dia lagi banyak urusan. Oh, kenapa ya Pak Gem kok nggak nyalamin saya? Kok mukanya biasa aja? Ya mungkin harus mengerti Bapak Ibu. Kadang kondisi tubuh lemah. Betul ya Bapak Ibu ya? Jangan dianggap, wah Pak Gembala nggak suka sama saya. Kok Pak Gembala biasanya senyum, kok hari ini biasanya flat aja. Kita tuh harus punya apa tadi? Wisdom dan understanding. Pengertian. Pemahaman. Jangan kacamatamu saja, tapi juga kita belajar kacamata orang lain. Itu baru dikatakan understanding, bijaksana. Makanya bahasa Indonesia ini bagus dipakai serapan bahasa Ibrani, bina. Makanya narkoba, orang-orang nakal itu diapain Bapak Ibu? Dibina. Kalau tidak mau dibina, dibinasakan. Luar biasa ya, kata bina ini ternyata diserap ke bahasa Indonesia, artinya dididik, dibentuk, diproses. Sama. Karena bina artinya understanding, wisdom. Kita baca yuk, Yesaya 6 ayat 10b. Dia bisa baca. Yesayahu 6 ayat 10. 6 ayat 10. Jadi di bulan Elul adalah momen Tadi kitab pertobatan. suci. Oh. Yesaya
Yesayahu pasal 6 ayat 10. Buatlah gemuk hati orang-orang ini dan buatlah berat telinganya dan tutuplah matanya supaya jangan dia melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya dan berbalik serta sembuh. Amin. Dikatakan mendengar, melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, mengerti dengan hati. Nah ini mengerti dengan hati itu dari kata bina, understanding, bijaksana. Jadi untuk orang bisa mengerti itu bukan dengan mata, dengan telinga saja, tapi dengan apa Bapak Ibu? Hati. Masalahnya zaman sekarang orang sudah mati nuraninya. Betul Bapak Ibu ya? Sudah nggak bisa membedakan kasih. Kayaknya tuh gampang banget kasih itu hilang di zaman sekarang ini. Makanya Tuhan bilang, ingatkan, mengertilah dengan hati. Kalau kamu bisa mengerti dengan hati, maka kamu akan menjadi orang yang bijaksana, penuh dengan pengertian, penuh dengan pemahaman. Yuk kita baca. Jadi di bulan Elul adalah momen pertobatan untuk kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan berhikmat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terutama mempersiapkan diri menjadi mempelai wanita yang kudus dan tidak bercacat celah. Biar ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Bulan Elul, bulan di mana Tuhan mendengar doa-doa kita. King is in the field. Where are you? Dia ingin mendengar seruan hati mempelai-mempelainya. Amin. Siapkan hati kita lebih bijaksana, lebih berhikmat, lebih understanding, lebih pengertian, lebih memahami kesulitan orang di bulan Elul ini. Next. Sepertinya next time kita akan bahas ini. Lanjut. 6 tambah 7 berapa Bapak Ibu? 13 ya, angka ehadnya Bapak Yahweh itu. Orang yang penuh dengan kebijaksanaan di bulan Elul akan ehad. Ehad itu bersatu dengan Tuhan nantinya. Wow, luar biasa. Ini yang sudah saya bilang ya. Kekristenan itu sudah mulai sedikit melek matanya ke pola Ibrani. Padahal ini alergi nih. Pakai nama Yahweh Yeshua nih orang ini nih. Ibu Bapak Ibu tahu ya. Tapi dia mulai sedikit sekarang membuka pemahaman orang Kristen tentang bulan Elul. Bayangin Bapak Ibu. Mereka aja menyelidiki. Mereka punya Biblical Hebrew Research Center. Saya nggak perlu yang rumit-rumit seperti itu. Saya bagikan kepada Bapak Ibu. Dan mereka semua sekarang belajar. Kita ini adalah pionir. Amin Bapak Ibu. Kita ini akan dilihat banyak orang. Dan mereka sekarang mulai belajar. Jadi kita ini nggak ngikut siapa-siapa. Justru mereka sekarang yang ngikut kita. Meskipun mereka belum memanggil nama Yahweh. Ini anti banget nih nama Yahweh. Yeshua juga anti dia. Lucu ya. Nyomot-nyomot Ibrani tapi nggak ngerti konsepnya nama Tuhannya masih salah. Tapi setidaknya, lihat nih Bapak Ibu. Raja semesta mendekat pada umatnya pada bulan apa? Elul. Luar biasa ya. Ini udah mulai ngerti nih. Makanya saya bagikan kepada Bapak Ibu. Supaya nanti nggak kaget. Loh Pak, ternyata di luar kok ada juga lah. Iya, ini saya bukti. Saya bagikan kepada Bapak Ibu itu ada dasarnya, ada dalilnya. Jadi orang mulai ngikut. Tuh lihat, sama nggak dengan apa yang saya khotbahkan hari ini Bapak Ibu? Sama nggak? Raja semesta mendekat kepada umatnya di bulan apa? Elul, bulan pertobatan. Luar biasa. Lanjut. Dah, next. Ini kan cerita-ceritanya ya. Mempersiapkan kita menjadi mempelai Hamasyah, bulan pertobatan. Lanjut. Betulah itu artinya perawan ya, bahasa Ibrani. Lanjut. Di bulan Elul ini bagus saran dari dia.
disarankan membaca Tehillim pasal 27. Dibaca 2 kali sehari sebagai tanda pertobatan di bulan Elul. Karena Raja Daud sering membaca ini sebagai sebagai introspeksi, sebagai pertobatan. Tehillim kitab apa? Mizmor ya, atau Mazmur. Bapak Ibu baca pagi dan sore. Mizmor 27. Bukan sekedar baca tentunya, tetapi merenungkan, meresapi pertobatan sungguh-sungguh dengan membaca Tehillim pasal 27. Dia sudah menyarankan nih, ya bagus kita ikuti ya. Lanjut. Terakhir sekali. Ada 3 dalam pola Ibrani, takut Tuhan ada levelnya. Nah ini dia. Yang pertama, yirat haonesh. Rasa takut kepada Yahweh didasari ketakutan akan konsekuensi. Contoh, seseorang melanggar sabat, kemudian kehujanan atau mendapatkan musibah. Maka kita akan berkata, wah karena ini melanggar sabat, maka kita dapat kesialan ini. Maka kemudian kita mentaati perintah Yahweh karena didasari rasa apa Bapak Ibu? Takut kena sial, takut kena kutuk, takut kena hukum sama Tuhan, makanya kita taat sama Tuhan. Ini level paling cere. Apa itu cere? Level paling rendah. Kita melakukan perintah Tuhan karena takut dihukum, takut sial, takut hamsyong, takut celaka, takut binasa, takut macem-macem lah. Takut, makanya saya mengikuti Bapak Yahweh. Ini bolehlah, cuman ini level paling rendah di mata Tuhan. Kamu takut sama aku, makanya kamu melakukan perintah-perintahku. Takut sial, takut ini, takut itu. Ada orang yang seperti ini. Yang kedua, yirat hamalkut, levelnya lebih tinggi lagi. Apa itu yirat hamalkut? Rasa takut ini hampir sama dengan yang pertama, tapi yang kedua ini karena takut masuk neraka, takut masuk Gehenom, takut kena siksaan kekal, dihukum saat mati nanti. Kemudian kita mentaati perintah Yahweh atas dasar kengerian akan siksaan neraka atau siksaan kekal. Ada yang seperti itu. Jadi melakukan perintah Yahweh karena apa Bapak Ibu? Takut masuk neraka, Gehenom. Ya levelnya di mata Tuhan lebih tinggi sedikit dibandingkan yang tadi takut karena kena sial, takut kena kutuk, takut nggak diberkati Tuhan. Pokoknya takut. Nah, yang ketiga. Ini yang paling tinggi, Bapak Ibu. Baca sama-sama, bahasa Ibrani ini apa? Iraat haromemut. Apa itu? Rasa takut ini didasari, takut Yahweh didasari karena respek. Apa itu respek? Menghormati Yahweh. Menyadari bahwa kita adalah memang miliknya. Sehingga kita menaati perintah Yahweh didasari karena kita mengasihi Yahweh. Seperti Daud berkata bahwa perintah-perintah Yahweh sangat ia cintai. Jadi Bapak Ibu beribadah, melayani Tuhan, melakukan Torah, bukan karena takut, amin. Bukan karena takut sial, bukan karena takut bangkrut, takut kecelakaan, bukan karena takut masuk neraka. Karena kita apa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu sudah sampai level ini, Bapak Ibu sudah di level paling tinggi di mata Tuhan. Mengasihi bukan karena takut apa-apa. Kita cinta Bapak Yahweh. Sorry, saya ulangi. Kita melakukan perintah Bapak Yahweh, kita takut sama Bapak Yahweh karena kita mengasihi Bapak Yahweh. Atas dasar kasih, atas dasar cinta. Kalau levelnya 1-2, setan juga ada di sini Bapak Ibu. Yang ini level paling rendah. Takut diberkati, takut kena sial, takut ini.
Setan di kategori 1 dan 2 ini. Tapi sudahkah kita cinta Tuhan? Kita respect sama Tuhan, kita makanya takut sama Bapak Yahweh. Kita yang bisa menjawab. Tapi doa saya, jemaat di tempat ini memiliki level iman yang tertinggi. Takut Bapak Yahweh karena Bapak Ibu mengasihi. Amin. Haleluya. Lanjut. Level 1-2 ini pemahaman kita masih tercampur dengan budaya pagan penyembah berhala yang disebut karma, ya. Karma ngerti ya Bapak Ibu ya? Kalau kita melakukan kejahatan akan juga kena menuai kejahatan. Ya, tabur tuai, karma itu ya. Ini level campur-campur yang masih masuk di iman orang percaya. Tapi level ketiga, ini adalah level tertinggi. Saat iman kita selalu bertumbuh sehingga mentaati perintah Yahweh tanpa motivasi. Tuh, lihat Bapak Ibu. Dan semua itu didasari karena kita mengasihi Bapak Yahweh tanpa motivasi, benar-benar tulus karena kita sayang dan cinta. Bukan karena takut dimarahi sama orang tua kita gak ibadah. Bukan karena takut karena dimarahi gembalanya. Bukan karena takut kena sial. Bukan karena takut masuk neraka. Ingat Bapak Ibu, kita mentaati perintah Yahweh tanpa motivasi tersebut. Karena kita mentaati Bapak Yahweh karena kita mengasihinya. Itu level tertinggi. Bapak Ibu di Syamai mau level tertinggi atau paling rendah? Saya tanya. Mau sehidangan semeja dengan Bapak Yahweh enggak? Milikilah level iman tertinggi. Apa yang kita lakukan mati-matian hari ini berjuang, pasti nanti akan tuai di Syamayim. Amin? Iya, kita berjuang. Nggak sama dengan orang yang malas-malesan, yang ogah-ogahan, anggot-anggotan, tersinggung dikit marah, segala macam ya. Jauh. Ini level imannya sudah di sini udah kelihatan Bapak Ibu. Mencintai Tuhan karena uang, mencintai Tuhan karena ingin dipuji, karena takut ditegur, takut dimarahi gembala atau apa? Ini kelihatan semua di sini Bapak Ibu. Ini filter kita di sini. Ini filter iman pola Ibrani seperti ini. Jangan campur-campur dengan budaya pagan disebut tabur tuai, karma memang ada, tapi ini level paling rendah. Next, saya akan tutup ya. Mari kita di bulan Elul ini kita merenungkan segala atribut kasih-Nya yang telah Dia izinkan supaya kita dapat mengenalnya. Tanyakan kepada diri Anda, sudah sesuaikah kita dalam memelihara perintah Yahweh dalam hidup kita? Sudah benarkah rasa takut kita ditempatkan? Bahwa rasa takut kita hanya diberikan kepada Yahweh dan bukan kepada hal yang sia-sia seperti setan atau hantu, kekhawatiran akan masa depan. Apakah motivasi kita memelihara perintah Yahweh sudah benar? Yaitu motivasi atas dasar mengasihinya. Biarlah ini menjadi perenungan bagi kita semua. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah Syabat pada sore hari ini. Next terakhir, ada nggak caption berikut? Lanjut paling terakhir. Kita akan baca sama-sama dengan segenap hati kita. 1, 2, 3. Dengan pertobatan yang terus-menerus atas dasar mengasihinya, saya siap menjadi mempelai Hamasyiah untuk kemuliaan Allah Yahweh Beshem Yeshua Hamasyiah. Haleluya. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Bapak Yahweh yang sudah memberikan firman pada sore hari ini.